ada apa ya, kata kuncinya dari masing-masing diagnosis. Nah, sebelumnya kita ke definisi dari pioderma itu aja dulu. Pioderma. Pioderma itu intinya semua penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A, Staphylococcus aureus, pokoknya penyakit kulit yang penyebabnya orang nih itulah namanya pioderma. Nah, kan diagnosisnya banyak. Jadi caranya tuh kita hafalin yang salah satu aja. Mulai dari yang etiologinya adalah SBHA. Yang penyebab dari SBHA itu adalah crescent. Ker, impetigo crustosa. Eczema, selulitis, erysipelas, dan phlegmon. Jadi N-nya itu yang di belakangnya. Nah, jadi crescent ya. SBHA itu adalah bakteri, dia itu bentuknya kokus, dan kokusnya itu bentuknya rantai. Jadi dia berjejer gitu ya, berjejer, 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 seperti rantai, bulat dan berjejer. Kita bahas dulu dari Impetigo crustosa. Impetigo crustosa itu ruamnya berupa krusta berwarna kuning seperti madu. Nah, itu udah kata kunci banget itu. Krusta kuning seperti madu. Kalau diangkat, meninggalkan dasar eriter. Krustosa itu predileksinya di mulut dan di hidung. Jadi kalau selain di mulut dan di hidung, please jangan jawab impetigo crustosa. Ya, kalau impetigo crustosa itu pasti cuma di mulut dan di hidung, cuma di wajah. Ini contoh gambarnya. Ini adalah impetigo crustosa, ruamnya itu berupa krusta ya, krusta kuning seperti madu. Itu kalau bahasa Inggrisnya disebut juga dengan color crust. Honey color crust. Ya, krusta kuning seperti madu. Ya, sama aja, cuman beda bahasa. Dia memang paling sering tuh pada anak-anak tuh. Lalu, yang kedua adalah ektima. Ektima punya nama lain. Jadi ektima disebut juga dengan impetigo ulceratif. Impetigo ulceratif. Oke. Jadi kalau ektima itu predileksinya itu di kaki, di tempat-tempat yang sering terjadi trauma. Ya, paling sering di mana trauma ya? Di kaki gitu kan. Dia ruamnya berupa krusta tebal dan warnanya itu coklat. Krusta tebal berwarna coklat. Kalau diangkat meninggalkan ulkus yang dangkal. Kalian tahu nggak? Kayak apa ya? Ada anak-anak ya atau kalian dulu waktu kecil pernah lari-lari terus dengkulnya itu ada luka gitu. Terus lukanya itu udah mulai kering. Nah, jadi dia udah mulai kering. Tapi kita suka kopek-kopekin. Pas kita kopek itu tahu-tahu masih basah di bawahnya. Nah, itulah ektima. Tapi ektima ini dia ada tambahan si SBHA. Sehingga disertai dengan radang. Kalau kita biasanya kan nggak radang. Nah, ini dia disertai dengan merah. Terus warnanya pun juga udah kuning yang berbau-bau nanah ya. Jadi kuning coklat. Nah, kayak gini lah, Dik. Kurang lebih ya, ini adalah impetigo ulceratif atau nama lainnya adalah ektima. Oke. Kemudian tadi ada selulitis, erysipelas, dan phlegmon. Ini mungkin kita bahasnya sekaligus aja. Selulitis, erysipelas, dan phlegmon, dia ruamnya berupa eritem. Jadi nanti ruamnya tuh yang merah, tok merah. Kenapa? Karena memang adanya tanda inflamasi di sini, ada tanda radang. Dari pemeriksaan darah rutin juga akan didapatkan
leukositnya meningkat. Ya, leukositosis. Nah, lalu gimana Kak kita ngebedakan erysipelas, flekmon, dan selulitis? Nanti untuk ngebedainnya, selulitis dia merah, didapatkan ada patch erytem, tapi merahnya itu batasnya nggak tegas. Itu ya kata kuncinya. Dia merah, tapi batasnya tidak tegas. Sedangkan untuk erysipelas, dia warnanya merah dan merah itu benar-benar merah cerah. Sehingga kalau kita lihat batasnya itu tegas. Nah, coba kita lihat gambar. Lihat ya, ini adalah contoh dari erysipelas. Oke, jadi kalau cerita batasnya itu tegas, kita bahkan bisa membedakan, oke, ini adalah sisi yang sakit, ini adalah sisi yang sehat, gitu. Batasnya tegas. Tapi kalau untuk gambar yang ini adalah contoh dari selulitis. Kita tahu memang deh, ini merah Kak, iya tahu Kakak. Tapi kalau cerita batas, mana coba sisi yang sakitnya, mana sisi yang sehatnya, batasnya itu nggak kelihatan. Karena memang dia lebih difus. Ya, jadi ngebedainnya tuh cukup lihat batas aja. Lalu, ada lagi flekmon. Kalau flekmon tuh gampang. Ada ciri-ciri selulitis yang sudah disertai nanah. Kalau udah ada nanah-nanah katanya, adalah itu udah pastilah punya flekmon ya. Nanah-nanah punya flekmon. Udah kata kunci banget. Ini adalah penyakit-penyakit yang penyebabnya adalah SBHA. Jadi nanti selain Crescent, masukkan aja lah penyebabnya adalah Staphylococcus. Selain Crescent. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, dia kokus juga, tapi kokusnya itu bentuknya seperti anggur. Jadi bulat, 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 bergerombol dia kayak anggur. Ya, bulat seperti anggur. Mulai dari yang pertama, kita masuk ke folikulitis. Folikulitis nama lainnya disebut dengan impetigo-Burkhardt. Jadi impetigo kita sejauh ini cuma 3 ya, sejauh ini. Impetigo-Burkhardt atau folikulitis. Folikulitis itu infeksi pada folikel rambut. Maka nanti kata kuncinya apa? Ada rambut. Nah, ruamnya apa? Bisa berupa papul atau pustul. Bisa papul atau pustul. Tapi yang kata kuncinya harus ada rambutnya. Terserah papul atau pustul, yang penting ada rambut di bagian tengah. Nah, contohnya gini. Ini ada papul pustul, terus ada twing, ada rambutnya. Kan infeksinya di folikel rambut. Folikulitis klasifikasinya dibagi menjadi 2. Folikulitis yang superficial. Folikulitis superficial, predileksinya itu mulai dari leher ke bawah. Folikulitis yang profunda, predileksinya mulai dari leher ke atas. Jadi untuk predileksinya ini kebalikan dari namanya. Superficial itu kan artinya atas, ya kan? Permukaan. Tapi dia memang kalau dijumpai dari leher ke bawah, Dek. Contohnya misalnya di aksila atau di kaki. Nah, itu jatuhnya superficial. Sedangkan yang kita sebut profunda itu kalau dari leher ke atas. Jadi contohnya jenggot, kepala, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi ada furunkel. Kalau furunkel itu bahasa awamnya tahu nggak apa? Bisul. Furunkel itu ya artinya bisul. Bisul itu kenapa sih? Infeksi pada folikel rambut dan jaringan sekitarnya. Jadi dia bukan hanya folikel rambut aja, tapi jaringan sekitarnya pun ya ikutan radang. Jadi dia udah pasti lebih gede. Dijumpailah ada nodul yang disertai dengan pungtat. Tahu ya pungtat ya? Pungtat itu puncak matanya. Nah, jadi kayak ada titiknya, ada puncaknya, ada matanya gitu. Ada nodul disertai dengan pungtat. Itulah bisul. Nah, kalau ini rambut, infeksi pada folikel rambut itu namanya folikulitis. Tapi kalau untuk
furunkel karena jaringan sekitarnya juga radang, sehingga kita tidak dapatkan lagi ada rambutnya. Nggak kelihatan lagi rambutnya. Yang kita dapatkan apa? Puncak dari folikelnya ini yang menjadi nanah atau yang kita sebut dengan punctat. Ya. Nah, oke, nanti ada lagi yang disebut dengan folikulitis. Jadi kalau folikulitis, bukan folikulitis, furunkulosis, maaf ya. Jadi ada lagi yang disebut dengan furunkulosis. Furunkulosis itu ya intinya furunkel, tapi dia banyak. Jadi ada furunkel yang banyak dan tersebar. Furunkel yang banyak dan tersebar. Bedakan sama karbunkel, beda lagi. Kalau karbunkel, kumpulan beberapa furunkel. Jadi ada banyak furunkel yang tumbuh di satu tempat. Makanya nanti untuk ngebedain karbunkel, kok kita lihat di situ banyak punctatnya. Nah, itu kata kuncinya. Banyak punctatnya. Oh, berarti ini sebenarnya banyak nih furunkelnya. Oke, lihat ya perbedaannya. Kalau furunkulosis itu ada furunkel banyak dan tersebar. Jadi ini satu furunkel, dua furunkel, tiga furunkel gitu. Sedangkan karbunkel dia tumbuhnya di satu tempat, tumbuh di sini, tumbuh di sini, tumbuh di sini. Jadi kayak gede banget. Taunya dari mana kakak itu banyak? Ya dari punctatnya lah, Dek. Ada banyak kali titiknya, ada banyak kali matanya. Oh, berarti sebenarnya ini banyak gitu. Ya, ini karbunkel. Oke, contoh gambarnya langsung kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari furunkel karena di sini ada punctat. Ini ada punctatnya, ada matanya. Kemudian ini adalah contoh dari karbunkel. Jadi kalau karbunkel dia banyak matanya. Nih, kalian bisa lihat titiknya banyak kali, Dek. Itulah karbunkel. Ini contoh dari folikulitis. Ya, folikulitis. Kenapa? Karena ada rambutnya dia, khas. Oke? Nah, kemudian lanjut. Sekarang kita mau ke impetigo bullosa. Impetigo bullosa itu udah jelas dari namanya bula. Jadi ruangnya itu berupa bula kendur. Kalau bula kendur, berarti bulanya hipopion. Apa yang disebut dengan hipopion? Hipopion itu artinya airnya ngikutin dari gravitasi. Pas pasiennya berdiri, airnya ke bawah. Pas pasiennya berbaring, airnya ya ke bawah gitu loh. Itulah artinya hipopion. Ya. Ini paling sering pada neonatus. Nanti ketika bulannya pecah, dia akan menjadi lesikolaret. Dia akan menjadi lesikolaret. Lihat gambarnya. Nah, lihat ya. Ini adalah contoh bula yang masih utuh. Ini bula, ini bula, ini bula. Oke. Kalau bulanya itu pecah, dia akan jadi kayak gini nih ruangnya. Nah, seperti ini. Inilah yang disebut dengan kolaret, Dek. Dimana kolaret itu artinya tepinya tinggi. Kalian bisa lihat, ini kok ada tepi yang meninggi. Dia ada tepi yang meninggi akibat bula yang tadi pecah. Ya, jadi kalau ada lesikolaret, itu adalah khas punya impetigo bullosa. Awalnya ada benjolan berisi air, sekarang pecah, meninggalkan lesikolaret. Nah, untuk bula yang mudah pecah, itu sebutannya adalah Nikolsky sign-nya positif. Nikolsky sign itu artinya ketika digores, dia mudah pecah. Pas digores ya udah pecah, karena memang dia mudah pecah gitu ya. Intinya Nikolsky itu yang mudah pecah. Lalu yang terakhir ada Pionychia. Pionychia nama lainnya kita sebut juga dengan Paronychia. Ayo, siapa di sini yang pernah cantengan? Jadi ini kalau kita bilangnya tuh cantengan.
Ada infeksi di sekitar kuku, ada nanah di sekitar kuku. Ya, ini gambar ya. Nanah di sekitar kuku karena ada riwayat trauma ya. Ini adalah si Pionychia. Oke. Kakak rasa untuk mendiagnosisnya semuanya itu udah ada kata kuncinya. Tinggal kita hafal di sini terapinya. Welcome. Nanti untuk terapi topikalnya ketika dia didapatkan krustanya banyak, kita buang dulu krustanya. Kalian bisa lah buang pakai permanganat kalium 1:5000. Atau bisa juga pakai larutan Rivanol 3 kali sehari. Sampai nanti krustanya lepas. Kalau krustanya udah lepas, barulah kita kasih terapi antibiotiknya. Untuk terapi antibiotik topikal, urutannya adalah mau aja bagi kolor. Mau aja bagi kolor. Mau mupirocin 2% aja. Asam pusidat 2%. Bagi itu untuk basitracin 2%. Dan klorampenikol juga 2%. Jadi sesuai dengan urutan lini 1, 2, 3, dan 4 ya. Ingat, mau aja bagi kolor. Mau aja bagi kolor. Oke. Nah, ketika nanti tidak memungkinkan untuk diberikan antibiotik topikal, nggak mungkin nih pakai antibiotik topikal. Karena terlalu banyak ruamnya. Nggak bisa lokasinya. Nah, disitulah kita pakai antibiotik sistemik. Untuk antibiotik sistemik, kakak bisa bikin catatan sendiri. Ingat aja, urutannya adalah Kasake 434 134. Oke, 4, K4. Maksudnya apa tuh? K-nya ini adalah obat kloxacillin. Ini sama seperti di atas ya, Dek. Cuman ini kakak bikin lebih rapi aja. Jadi kloxacillin itu sama artinya dengan di kloxacillin. Dia dosisnya 4 kali 250 sampai 500 mg. Lalu masuklah A, 3. Jadi A ini adalah amoxiclav. Di mana amoxiclav ini adalah amoxicillin ditambah dengan asam clavulanat. Amoxicillinnya 500, asam clavulanatnya itu 125. Jadi kalau ditambah ya 625. Jadi dosisnya 3 kali 625 mg. Masuk S4. S-nya itu adalah cefalexin. Cefalexin ini bisa atau boleh diganti dengan cephalosporin lain. Jadi kalian boleh ganti dengan golongan yang sama ya, cephalosporin lain. Oke. Cefalexin dosisnya 4 kali 250 sampai 500 mg. Masuklah kita ke A. A-nya adalah azitromisin. 1 kali 500 mg. Kemudian K3, K-nya adalah clindamycin. Dosis clindamycinnya adalah 3 kali 300 mg. Dan E4, jadi E-nya adalah erythromycin. Mana dosis erythromycin 4 kali 250 sampai 500 mg. Oke, kakak ulangin. Jadi ingat urutannya itu ada Kasake 434 134. Maksudnya Kasake 434 134. Ya kan? Kemudian untuk dosisnya nggak sesusah itu, Dek. 250 sampai 500. 250 sampai 500. 250 sampai 500. Kalian kan sebenarnya tinggal ingat sisanya aja. Amoxiclav 625. Azitromisin 500 mg. Clindamycin 300 mg. Tinggal ingat sisanya aja. Ya, nanti kalau dibaca-baca lagi, kakak rasa nggak begitu sulit ngafal ini. Ini udah kakak singkat dari yang di atas. Kalau yang di atas ini kan lebih nggak rapih gitu loh, Dek.
Tapi sebenarnya sama aja. Oke? Nah, kemudian untuk insisi drainase ini memang karbunkel itu harus di insisi drainase. Kenapa? Karena karbunkel itu dia udah nanahnya banyak banget, jadi nggak bisa kita kasih cuma antibiotik doang. Oke, ini ada pertanyaan ya. Yulistian tanya, dok, cefalexinnya itu bisa diganti dengan cephalosporin yang lain, dosisnya tetap sama nggak, dok? Dosisnya kalau tergantung deh, tergantung obat. Ini kenapa Kak bilang diganti dengan cephalosporin lain? Itu contohnya kayak karbunkel. Nih, bayangkan. Karbunkel itu kan dia mau insisi drainase. Berarti ini dia harus rawat inap atau rawat jalan? Kalau insisi drainase dia ranap atau rajal? Ranap. Nanti pasiennya itu pasti diranap deh, rawat inap dia ya. Untuk insisi drainase karbunkel, dia dirujuk ke rumah sakit untuk diranap. Itulah makanya kalau nanti nggak ada pilihan semua obat yang kakak sebutkan, sebejibun ini, sebanyak ini, nggak ada juga di pilihannya. Tapi ada tulisan injeksi ceftriaxone 1 gram per hari. Ada pilihan ini. Oh ya udah berarti ini. Kenapa? Karena kan ada cephalosporin lain yang bisa dipakai. Nah, jadi ini tuh semacam bukan artinya kita harus hafal semua obatnya. Yang kita harus hafal itu adalah cuman si cefalexin ini adalah pilihannya. Nah, untuk cephalosporin lainnya, kalau kalian merasa kayak nggak hafal loh kak, nggak apa-apa deh. Ini cuman untuk cadangan alternatif aja. Misalnya di pilihan gandanya tuh nggak ada semua kaseke ini. Nah, carilah golongan cephalosporin lainnya. Jadi cukup ingat aja obat-obat golongan cephalosporin. Nah, contohnya kayak yang tadi Kak bilang. Pernah soalnya keluar di soal, dia diagnosisnya karbunkel, terapinya nggak ada satupun dari kasake ini kan udah capek-capek ngafalinnya nggak ada pula ya kan. Tapi adanya apa? Ceftri. Ceftri itu golongan cephalosporin. Nah, jadi make sense. Jadi itu bisa kita berikan sebagai terapinya. Paham ya maksud kakak ya? Oke. Jadi nanti hafalnya pelan-pelan. Apalagi di sini sebenarnya kalau kalian mau lebih lengkapnya lagi, anak-anak pun ada say terapinya nih. Adalah hafalin lah itu. Tapi nanti kakak sarankan sih untuk dosis anak itu kan agak lebih jarang chance-nya ditanya. Makanya nanti bisa dihafalinnya belakangan aja kalau anak. Oke? Oke lah, aduh. Kita ke soal, nanti kalau ada yang mau ditanya lagi, boleh. Apakah terapi topikal yang paling tepat? Di sini ada seorang perempuan usia 9 tahun. Keluhannya muncul bintil bernanah di kepala sejak 1 minggu. Rasanya tuh gatal. Ada papul pustul multiple dengan ditembus rambut pada bagian tengahnya. Oke, diagnosisnya adalah papul pustul dengan rambut. Maka diagnosisnya adalah si folikulitis. Untuk folikulitis, kalau letaknya di kepala, dia masuknya ke folikulitis yang profunda, ya. Nah, jadi kalau untuk folikulitis, kita bisa berikan terapi topikal aja, karena pilihannya cuma ada topikal. Betametason ini kortikosteroid, Gamexan itu obat anti tungau. Masa kita kasih anti tungau dia? Asam pusidat ini antibiotik, permetrin juga obat anti tungau. Asam salisil. Asam salisil ini untuk skuama ya. Untuk menghilangkan skuama ataupun sisi. Jadi yang kita pilih di sini adalah krim asam pusidat. Nah, karena nanti untuk terapinya kan kita ingatnya apa dek smart way-nya? Mau aja bagi kolor. Mupirocin nggak ada, asam pusidat ada. Ya udah, itulah jawabannya. Next, apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Tuan Afram, 34 tahun,
ada bercak warna merah di kakinya. Dia pernah luka di kaki tersebut akibat jatuh. Pasiennya itu ada demam. DM hipertensinya nggak ada, tapi suhunya demam. Dijumpai ada patch eritem berbatas tegas sedikit meninggi saat dipalpasi bengkak, hangat, nyeri, tidak ada pus maupun fluktuasi. Ada ruam berwarna merah, batasnya tegas, berarti jawabannya adalah erysipelas. Oke, karena batasnya tegas. Lanjut. Diagnosis kasus di atas. Veronica 6 tahun. Keluhannya ada luka di sekitar lipat leher dan ketiak sejak 4 hari. Bercak merah seperti benjolan berisi cairan, kemudian bercaknya itu menjadi kempes. Vital sign-nya normal. Didapatkan ada lesi kolaret pada area leher dan ketiak. Dokter memberikan terapi salep bupirosin 2%. Oke. Dia tuh awalnya awalnya benjolan berisi air. Sekarang udah pecah, tersisalah lesi kolaret. Maka diagnosisnya adalah impetigo bulosa. Apalagi pasiennya ini anak-anak ya. Oke, lagi. Apakah kemungkinan diagnosis yang sesuai? Jadi ada Abdallah, 36 tahun, munculnya bisul di area leher. Terdapat demam. Sebelumnya, ini udah hal yang pertama kali. Awalnya bisulnya kecil, kemudian kok jadi besar, nyeri dan berisi nanah. Vital sign-nya demam. Pemeriksaan gambarannya seperti ini, kakak zoom lihat. Dah, apalah jawabannya? Oke, ini jawabannya adalah karbunkel. Karena kalau kita lihat nih, banyak kan dek titiknya kan? Ada banyak puntat. Karena ada banyak puntat, makanya jawabannya adalah karbunkel. Kalau yang kayak gini-gini tuh dia harus diinsisi drainase. Sambil insisi drainase sambil diberikan antibiotik yang sistemik. Oke? Nah, itu dulu untuk soalnya. Kalau masih ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Oke, kalau belum berarti kita masuk ke infeksi jamur. Nah, jamur di sini juga sering banget keluar di UKM PPD ya, sering banget parah. Jadi untuk jamur yang pertama ada candidiasis. Dari namanya candidiasis, jadi etiologinya tidak lain dan tidak bukan Candida albicans. Kalau menginfeksi kulit, candidiasis cutis namanya. Kalau dia dilipat-lipatan, candidiasis intertriginosa. Kalau di mulut, namanya candidiasis oral. Nama lainnya apa? Oral thrush. Nah, sekarang kita balik ke ruam. Candidiasis itu, ruamnya berupa lesi satelit namanya. Apa itu lesi satelit? Lesi satelit artinya adanya lesi besar yang dikelilingi oleh lesi kecil. Ada lesi besar dikelilingi oleh lesi kecil. Sehingga selain dari lesi satelit, dia juga akan menyebutkan namanya itu chicken and hen. Seperti ayam dan anak-anak ayam. Atau crimbiformis. Crimbiformis itu sama kayak satelit. Jadi kayak ada yang besar, ada yang kecil, kayak gambar ini. Ada lesi besar yang dikelilingi dengan lesi-lesi kecil. Oke? Nah, kalau jamur jangan ditanya ya, guys. Udah pasti gatel. Udah pasti gatel. Dari pemeriksaan KOH-nya, kan judulnya candidiasis. Berarti yang dijumpain ya saudaranya SBY lah. Apa itu? PBY. Seperti biasa. Candidiasis hasilnya adalah PBY. Pseudohypa, blastospora, yeast, ataupun ragi. Oke, simple. Lesi satelit punya candidiasis. Lalu yang kedua, ada namanya tinea. Tinea itu nama lainnya disebut dengan dermatofitosis. Untuk etiologinya itu ada 3, jadi ada sitem, trichopiton,
Epidermophyton microsporum. Misalnya, dia menginfeksi wajah, maka kita sebutlah tinea facialis. Kalau dia menginfeksi kepala, tinea capitis. Jenggot, barbe, dagu, barbe. Tangan manus, kaki pedis. Mulai dari lipat paha namanya tinea cruris. Kalau di kuku namanya tinea unguium. Nah, selain yang kakak sebutkan namanya tinea corporis. Misalnya kayak di punggung, nah itu tinea corporis. Pokoknya selain yang kakak sebutkan tadi. Oke? Nah, kalau tinea bagaimana ruamnya? Tinea itu ruam khasnya berupa central healing. Jadi pas di bagian tengah-tengahnya itu sembuh, seakan-akan sembuh. Tapi ternyata lesinya itu memang aktifnya di bagian tepi. Lesinya aktifnya di pinggir, di tepi. Dan kalau gatal jangan ditanya, udah auto gatal. Oke, lihat gambarnya. Ini adalah contoh dari sebutan central healing. Karena di bagian tengahnya itu dia seakan-akannya sembuh. Nah, tapi di bagian tepinya itu aktif. Karena dia memang nyebarnya ke tepi deh. Makanya nanti kalau mau ngasih salepnya pun, dia harus dari luar. Harus minimalnya 2 cm di kulit yang sehat tuh. Sampai dia ke dalam, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk tinea, KOH-nya, bagaimana cara ngafal KOH-nya? Untuk ngafal hasil KOH-nya, tinea, ingat aja cinta. Kalau kakak ya, kakak mengibaratkan si tinea itu adalah cinta. Kalau cinta tuh gimana? Kalau cinta itu sejati. Jadi hifanya hifa sejati. Kalau cinta sejati berarti hubungannya langgeng kan? Makanya hifanya itu panjang, hubungannya panjang. Hipa sejati, hipa panjang. Oke. Kemudian sporanya. Sporanya itu ada artospora. Ambil aja artnya. Art itu kan artinya seni. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta, hidupnya itu berbunga-bunga, berseni-seni gitu ya. Jadi inget aja deh, cara ngafalnya itu, tinea inget cinta, jadi KOH-nya itu sejati, hipa panjang, hipa sejati, dan sporanya itu adalah artospora. Artospora. Nah, tinea itu dia ada pemeriksaan lampu wood. Untuk pemeriksaan lampu woodnya spesial buat tinea capitis aja. Kalau di kulit sih dia nggak ada. Gimana cara ngafalinnya? Ingat, ada tinja. Tinea kuning kehijauan. Hasil pemeriksaan lampu woodnya kuning kehijauan. Jadi ingat aja tinja. Tinea kuning kehijauan. Oke, lalu yang terakhir. Yang terakhir ini adalah PVC. Pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor itu etiologinya adalah Malassezia furfur. Nah, ini itu panu ya. Kayak mana panu? Kayak gini lah panu. Oke. Jadi dia ruamnya adalah makula atau patch yang hipopigmentasi. Jadi warnanya tuh putih. Walau sebenarnya untuk orang yang kulitnya tuh putih banget, panunya itu warnanya coklat, say. Ya, jadi bisa hiperpigmen sebenarnya. Kata kuncinya apa? Dia ditutupi oleh skuama halus. Jadi hipopigmentasi ini banyak juga. Vitiligo pun hipopigmen. Kusta pun hipopigmen. Makanya nanti untuk menandakan ini jamur, dia ada skuama halusnya. Gatal jangan ditanya ya. Dari pityriasis ini cara ngafalinnya ingat aja, kan ini judulnya piti ya. Jadi ingat aja lah si piti. Kayak mana rupanya si piti itu? Si piti ini adalah orang. Kayak mana orangnya? Si piti itu orangnya bulat, pendek. Nah, jadi orangnya bulat dan pendek.
Kemudian dia suka bergerombol, dia suka berkumpul-kumpul dengan teman-temannya. Jadi nanti sporanya itu bulat dan bergerombol. Gambaran ini disebut sebagai spaghetti meatball appearance. Spaghetti meatball appearance. Ya, jadi nanti cara ngafalnya gimana? Untuk PT ini ingat aja lah si PT. Si PT orangnya pendek, dia orangnya bulat, suka kumpul-kumpul sama teman-temannya. Kalau lagi kumpul-kumpul pesennya apa? Pesennya spaghetti dan meatball. Nah, oke. Okay? Kemudian untuk pemeriksaan lampu woodnya didapatkan warnanya itu kuning keemasan. Maka nanti cara ngafalinnya itu ingat aja ada peti kemas. Petriasis kuning keemasan ya, peti kemas. Oke. Nah, itu aja untuk diagnosisnya. Kemudian kita masuk ke tinea capitis. Untuk tinea capitis itu dia ada 3 tipe. Jadi ada yang dia tipenya itu black dot. Tinea capitis yang tipe black dot itu penyebabnya karena infeksi dari yang jenisnya Trichopiton. Dia menyerangnya itu secara endotrik. Endo itu dia dari dalam rambut. Misalnya ini rambut. Ya udah jamurnya itu menggerogoti dari dalam. Sehingga kita nggak nampak produk yang dia hasilkan tuh nggak kelihatan, skuamanya nggak ada. Apa-apa dari luar tuh nggak ada. Yang ketahuan apa? Yang ketahuan itu hanya sisa rambut yang digerogoti sama si jamurnya. Ya, jadi cuman kelihatan rambut-rambut yang patah. Kalau untuk skuama atau hasil-hasil dari produksi itu nggak kelihatan. Ya, cuman terlihat itu ada rambut-rambut yang patah. Nah, jadi di sini gambarannya didapatkan adanya bintik-bintik hitam. Ngafalin etiologinya, ingat aja. Ular piton warna hitam. Jadi kalau nanti tinea capitisnya itu yang black dot, maka etiologinya itu carilah yang ada piton-pitonnya. Yang paling sering itu kan dia trichopiton. Jadi nanti kalian pilihnya yang trichopiton aja. Oke, lalu yang kedua di sini ada yang gray patch. Gray patch ini etiologinya microsporum. Dia menyerangnya secara ektotrik. Ektotrik berarti dari luar. Di rambut, ya udah dari luar itulah. Makanya di sini kita bisa lihat produk-produk yang dia hasilkan. Kita dapatkan di sini adanya skuama berwarna abu-abu. Ada ketombe yang tebal berwarna abu-abu yang kita sebut dengan gray patch. Sedangkan yang terakhir ini adalah carrion. Sama-sama microsporum, etiologinya sama-sama ektotrik jenisnya. Tapi carrion ini sebenarnya dia paling parah dari yang lainnya. Kenapa? Karena carrion ini dia menyebabkan adanya reaksi radang. Dia bikinlah di sini peradangan dan peradangannya dikatakan seperti sarang lebah. Ada peradangan seperti sarang lebah. Ketika nanti peradangannya itu sembuh, pasiennya jadi alopecia menetap. Jadi botak permanen, Dek. Kenapa? Karena folikel-folikel di kepalanya itu udah ketutupan sama sikatrik. Nah, makanya namanya alopecia sikatrikal. Ya, jadi ini yang paling parah karena dia bikin bener-bener alopecia selama-lama-lamanya. Nah, oke, ini untuk tinea capitis. Oke, sekarang kita ke terapinya. Nah, untuk terapinya ini pelan-pelan aja. Sebetulnya nggak sesusah seperti yang kita lihat. Kita kalau lihat laman ini kayak banyak kali, Kak, mau muntah kita. Emang deh, emang. Emang iya. Nanti caranya pelan-pelan aja. Lihat ya, kalau diagnosis kandidiasis itu sangatlah mencintai azab. Jadi apapun ceritanya nggak peduli, mau dia topikal, mau dia sistemik, itu pasti jawabannya tuh ajol. Ajol, 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 ajol. Nah, untuk yang topikalnya, ngafalin persennya, ingat aja, semua topikal itu 2% deh. Cuman satu yang enggak, ya.
kecuali satu. Kecuali siapa? Clotrimazole. Kalau clotrimazole dia 1%. Tapi selebihnya itu jawab aja 2%, ketoconazole 2%, azol-azol 2%. Ya. Intinya kandidiasis nggak usah ribet. Cari aja semua per azolan. Selesai. Oke? Lalu, masuklah kita yang kedua. Ini adalah PVC, panu. Kalau PVC, terapinya selenium sulfida. Tahu sampo selsan ya, Dek? Nah, itulah isinya selenium sulfida. Kasih dia selenium sulfida 1,8% untuk terapi topikalnya. Cuman itu aja yang beda. Kalau nggak ada, Kak, pilihan selenium sulfida, sama aja terapinya balik kayak kandidiasi, sama. Cuman bedanya PVC itu lini satunya ada selsun aja. Kalau nggak ada ya sama. Azol lagi, azol lagi, azol lagi. Sistemiknya langsung aja di azol. Kenapa? Selenium sulfida itu nggak ada sistemik. Dia cuma ada topikal. Ya, jadi PVC sama kandidiasis, ya obatnya sama aja. Bedanya PVC itu topikalnya dikasih dulu dia selsun. Selebihnya sama, nggak ada bedanya. Ya, dia dikasih azol, 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 azol. Nah, sekarang masuklah kita ke tinea. Ini sih yang paling ribet, tapi nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Nah, tinea. Huruf depannya T, jadi obatnya pun juga dari T. Nanti dia akan mendapatkan lini satunya terbinafin. 1%. Ya. Tinea, terbinafin 1%. Untuk terapi topikalnya. Kalau nggak ada, Kak, ya balik lagi deh azol. Azol juga yang kepake. Jadi topikalnya cuman ya udah terbi, kalau nggak terbi azol. Simple. Paling di sini sistemiknya lah yang harus diperhatikan. Untuk urutan sistemik tetap kita pilih terbinafin sebagai lini satunya. Untuk terbinafin dosisnya 250 mg per hari. Kalau tidak ada, kita pilih griseofulvin 500 mg sampai 1000 mg. Baru yang terakhir kita bisa pilih golongan azol. Azol, azol, azol. Itulah urutan untuk sistemiknya. Ya, urutan untuk sistemik. Semuanya diberikan dalam waktu 14 hari. Kecuali spesial buat kasus tinea unguium di kuku. Kalau kejadiannya di kuku, lini pertama memang terbinafin. Terbinafin diberikan dengan dosisnya jadi 250 mg per hari. Kalau dia infeksinya di kuku tangan, diberikanlah dia selama 6 minggu. Kalau infeksinya di kuku kaki, dia berikanlah 2 kali lipatnya, jadi 12 minggu. Kenapa? Karena kuku kaki kan secara logikanya dia lebih tebal. Nggak ada, Kak, terbinafin. Maka kita bisa pilih lini 2-nya adalah itraconazole dengan dosis 2 kali 200 mg. Kalau mau kasih itraconazole, caranya dia harus pakai dosis denyut. Hah? Apa itu, Kak, dosis denyut? Jadi setiap satu denyut artinya diberikan obat pasiennya selama 1 minggu full. Jadi selama 1 minggu dia minum itra 2 kali 200 mg. Udah selesai nih 1 minggu, istirahat dia 3 minggu. Berarti 1 denyut itu sama dengan 1 bulan. Nah, paham ya? Dia minum obat selama 1 minggu, 3 minggu ke depannya dia stop obatnya, dia istirahat, nggak minum apa-apa. Kalau infeksinya di kuku tangan, lakukan sebanyak 2 denyut, berarti 2 bulan. Tapi kalau infeksinya di kuku kaki, lakukan 2 kali lipatnya bisa sebanyak 4 denyut. Berarti sama dengan 4 bulan. Nah, itu dia ya. Sedangkan beda lagi untuk tinea capitis. Nah, jadi unguium sama capitis itu memanglah, ya kan, agak berbeda dia. Untuk tinea capitis,
Lini pertamanya adalah Grisea fulvin. Nggak ada, barulah masuk terbinafin, baru yang terakhir adalah azol. Nah, jadi dua ini paling yang harus diperhatikan, unguium sama Tinea capitis. Maka smartuinya, Tinea unguium, dia tertarik pinjol. Lini satunya terbinafin, lini duanya azol, tertarik pinjol. Tapi kalau Tinea capitis, ingat aja dia gak tertarik pinjol. Tinea capitis gak tertarik pinjol. Jadi maksudnya gak itu lini satunya Grisea fulvin, lini duanya terbinafin, baru lini ketiganya adalah azol. Oke, ingat urutannya. Nah, selebihnya selain unguium, Tinea capitis ya udah kalau mau kasih sistemik, misalnya jamurnya gede banget Kak, nggak bisa kasih topikal, ya udah kasih sistemik sesuai dengan urutan ini. Terbi, Griseo, azol. Oke? Nanti ini memang harus pelan-pelan hafalinnya di rumah, memang ada waktu luang nanti dihafalin, oke? Ya, kita cobalah ke soalnya. Apa diagnosis yang tepat? Jadi di sini tuh ada Bram 40 tahun. Datang ke puskesmas gatal di sela jari kaki sejak 1 minggu. Kerjanya satpam, selalu pakai sepatu. Vital sign-nya normal. Dijumpai ada plak eritem disertai erosi dan skuama dengan lesi satelit positif. KOH-nya itu didapatkan adanya HIPA semu. Diagnosisnya. Oke, karena di sini sudah dijelaskan bahwa adanya lesi satelit, apalagi KOH-nya itu ada HIPA semu. HIPA semu itu kan nama lain dari apa? HIPA semu itu sama dengan pseudohipa ya. Jadi maka jawabannya adalah Candidosis intertriginosa. Karena dia di sela-sela. Next lagi, apakah hasil pemeriksaan penunjang yang paling tepatnya? Jadi ada si Dito. Dito ini 38 tahun. Ada merah dan gatal pada dada kiri. Pasiennya beli obat anti gatal sendiri 5 hari yang lalu dan kamu selalu peminum obat. Dia seorang arsitek lapangan yang sering berkeringat dan merasa memakai baju ketat. Dari vitalsanya normal, dermatologinya makula hiperpigmentasi, bentuknya bulat, tepinya polisiklik, ada skuama halus di atasnya, central healingnya positif. Berarti yang mana? Oke, central healing berarti punya siapa? Punya Tinea. Kalau Tinea ingatlah cinta. Tinea adalah cinta sejati. Sejati itu artinya berseptum. Bukan. Artospora itu artinya berseptum ya. Jadi kalau kalian ketemu ada kata berseptum tuh maksudnya artospora. Nah, Tinea adalah cinta sejati, panjang, dan ada artospora. Oke, lanjut nomor 40. Terapi yang tepat pada kasus laki-laki 30 tahun, keluarnya muncul bercak merah di dagu ya. Keluhan disertai dengan sisi yang terasa gatal, kelainan kulit timbul setelah dia pinjam pisau cukur milik temannya. Tidak pernah sakit seperti ini sebelumnya, ada lesi multiple papul eritem disertai dengan skuama halus dan tepi yang aktif. Ya udah, pilihannya kan gampil. Masa jamur dikasih kortikosteroid? No. Gentamisin adalah antibiotik. Mupirocin juga antibiotik. Asam pusidat juga antibiotik. Jadi jawabannya yang anti jamur cuma sebatang kara. Ya udah kita kasihlah dia ketoconazole. Jadi nggak perlu ngafal yang capek-capek juga. Kalau kita tahu punya pilihan obatnya itu cuma satu, anti jamur, ya jawabannya pastinya benar. Ini ada tepi yang aktif. Letaknya itu di dagu, berarti masuknya ke tinea Barbie.
Sip. Lagi, apa mikroorganisme penyebabnya? Jadi ada 16 tahun Adera. Dia keluhannya rambutnya rontok dan ketombean. Menurutnya rambutnya tuh rontok di satu tempat, hampir gundul di tempat tersebut. Vitalsanya normal. Di daerah kepala yang berambut ada sisa sedikit dan berbentuk titik-titik hitam. Di mana ujung rambutnya terlihat penuh dengan spora. Lampu woodnya warnanya kuning kehijauan. Kuning kehijauan, tinja. Berarti ini pun diagnosisnya adalah tinea. Tinea karena di kepala berarti tinea capitis, tipe black dot. Ular piton berwarna hitam. Jadi kalau tipe black dot, diagnosisnya adalah Trichopiton sp. Terakhir, apakah etiologi pada kasus di atas? Jadi di sini laki-laki 25 tahun, bercak putih di punggung udah 2 minggu, ada gatal terutama saat berkeringat. Makula hipopigmentasi batas tegas dengan skuama halus pada permukaannya yang tampak bila lesinya digosok. KOH 10% hasilnya hipa pendek, berkelompok. Lampu woodnya juga warnanya kuning keemasan. Etiologinya siapa ya? Oke, etiologinya adalah Malassezia furfur dengan diagnosis adalah PVC. Oke, terapi yang utamanya apa? Terapi yang utamanya Selsun. Selenium. Selenium sulfida 1,8%. Oke. Ya. Lanjut. Kita masuk ke penyakit kulit parasit ini yang paling terakhir. Jadi di sini mulai dari yang pertama yaitu skabies. Skabies penyebabnya adalah tungau. Siapa itu biang keroknya? Namanya adalah Sarcoptes scabiei. Dia suka kali di tempat-tempat yang nyempil-nyempil dan lembab-lembab dan dingin-dingin. Makanya seringnya tuh kayak di sela-sela jari, di inguinal, di belakang lutut. Pokoknya tempat-tempat yang kayak nyempil-nyempil ya, suka dia. Kemudian dia itu ada tanda kardinal. Tanda kardinalnya yang pertama didapatkan adanya pruritus nocturnal. Jadi gatal pada malam hari karena kalau malam-malam tuh dingin. Jadi dia suka beraktivitasnya malam-malam. Dia menyerang berkelompok, ada cerita-cerita asrama kek, pesantren kek, adiknya, kakaknya, keluarga yang punya keluhan yang sama. Ada tungau. Tungau ini bukan kita lihat terus, tungau, apa kabar? Bukan. Ada tungau ini didapatkan dari pemeriksaan skin scraping. Jadi dari pemeriksaan kerokan kulit ya dek, bukan kita lihat dengan kasat mata. Dan ada terowongan. Terowongannya pun juga dari pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan Burrow ink test. Jadi nanti dilakukan pemeriksaan dengan tinta, disitulah baru terbentuk ada terowongan. Karena sebenarnya si tungaunya itu masuk, muncullah papul. Tapi sebenarnya bukan di situ dia. Dia mengorek-ngorek lagi untuk meletakkan telurnya di tempat yang berbeda. Jadi walaupun papulnya di sini, telurnya bukan di sini, say, di tempat lain. Nah, jadi nanti untuk ngasih terapinya pun dia harus seluruhnya kena. Kalau cuma dikasih di tempat yang ada ruamnya aja, nanti ketika telur yang belum nanti ketika telurnya itu netas, jadi akan muncul ruam yang baru. Oke? Di sini bisa papul, bisa nodul, karena digaruk-garuk juga, gatal kan? Ada erosi, ada ekskoriasi. Macam. Pemeriksaannya untuk menemukan tungaunya pakai kerokan kulit, untuk menemukan terowongannya pakai Burrow ink test. Sekarang kita ke terapinya. Terapinya, lini 1 yang paling top markotop adalah permetrin 5%. Ini udah paling yang direkomendasikan di seluruh dunia. Permetrin 5%. Nggak ada sulfur precipitatum 4-20%. Nah, kalau si sulfur ini, dia memang kita indikasikan untuk anak-anak yang usianya tuh di bawah 2 bulan. Anak yang usia di bawah sama dengan 2 bulan, yang paling aman adalah sulfur.
Oke, kemudian kita masuk ke gameksan 1%, benzoil benzoat 20-25, yang terakhir itu adalah crotamiton. Jadi nanti yang nggak boleh untuk ibu hamil yang mana, Kak? Ibu hamil yang nggak boleh deh, ingat aja lah. Antara gameksan atau benzoil benzoat. Jadi Kak, ibu hamil boleh Kak pakai permetrin? Ya boleh lah, kan nggak kontraindikasi. Ya, jadi bumil itu bagusnya pakai permetrin. Permetrin itu dia bisa membunuh tungau dan juga beserta telur-telurnya sekaligus. Makanya dia paling mantul. Ya, ini contohnya gambarnya. Oke. Oke. Sekarang masuk lagi ke pedikulosis. Kalau pedikulosis itu kutu, tergantung letaknya. Untuk letaknya di kepala, diagnosisnya adalah pedikulosis capitis. Siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah pediculus varhumanus capitis. Ada lagi yang dia kutuannya di badan. Kalau di badan berarti pediculosis corporis. Etiologinya pediculus varhumanus corporis. Ada juga bahkan yang di genital ya, Dek. Namanya pediculosis pubis. Kalau etiologinya namanya Pterus pubis. Oke, untuk ruamnya bisa didapatkan ada makula cerulei atau nama lainnya sky blue spot. Apa itu? Makula cerulei atau sky blue spot itu adalah hematom bekas gigitan dari si kutunya. Kan kalau habis kena gigit kutu dia kayak memar gitu, ada titik-titiknya, kayak garang. Ya. Bisa juga didapatkan adanya nits. Nits itu apa, Kak? Nits itu telur kutu. Jadi kan kalau telur kutu itu dia warnanya memang lebih kilat, ya warnanya abu-abu dan mengkilat. Itu yang ngebedain sama ketombe. Kadang-kadang kan kayak selip gitu, oh ini ketombe atau telur kutu ya. Kalau kutu itu dia lebih kilat ya, bentuknya oval dan mengkilat. Dan kita juga bisa temukan si kutu yang bersangkutan itu sendiri. Untuk terapinya, kita akan berikan permetrin juga, tapi permetrinnya di sini yang 1%. Nama obatnya tuh Dek, Peditox. Kalau kalian pernah tahu ya, ada tuh yang cair, warna putih, dalamnya pink. Nah, itu permetrin 1% isinya. Nggak ada, Kak. Malathion 0,5%. Nggak ada juga. Ya udah, Gamexan 1%. Jadi sama. Untuk Gamexannya dia sama-sama 1%. Biar nggak kebolak-balik, ingat diagnosisnya skabies, permetrinnya 5%. Kalau cerita permetrin nih, S5, ya kan? S5. Sedangkan untuk pedikulosis, karena dia garis lurus, sub. Jadi permetrinnya juga 1%. Nah, oke. Yang terakhir, kita masuk ke CLM. CLM kepanjangannya cutaneous, larva, migran, apa nama lainnya? Nama lainnya disebut dengan creeping eruption. Ini sebenarnya adalah penyakit cacing tambang ini, Dek. Jadi kalau ditanya siapa nama cacingnya, bisa Ankylostoma caninum, yang dia asalnya dari kotoran kucing. Atau bisa asalnya dari Ankylostoma brasiliensis. Ini dari kotoran anjing. Kenapa bisa ketularan ini ya? Udah pasti karena nggak pakai alas kaki, jadi terpijak. Nanti kalau ditanya apa stadium infektifnya, ada larva filariform yang menembus kulit. Larva filariform menembus kulit. Tapi kalau ditanyanya stadium diagnosisnya, maka jawabannya adalah stadium larva rhabditiform. Oke, kita jumpai di sini ada lesi berkelok-kelok ataupun serpiginosa. Untuk terapinya yang mana yang lebih kita pilih? Apakah topikal atau sistemik? Maka jawabannya adalah terapi topikal.
Kalian bisa pilih terapi topikal dulu yang paling utama, yaitu chloretiol spray. Ini dulu. Nggak ada, baru pilih si albendazole cream. Kalau nggak ada juga, mau nggak mau ya steroid. Karena nggak ada pilihan. Chloretiol spray lini 1, albendazole lini 2, steroid lini 3. Kalau nggak ada lagi yang topikal, barulah pakai yang sistemik. Lini satunya albendazole 400 mg 3 hari. Lini 2-nya adalah ivermectin 2 kali 6 mg selama 4 sampai 7 hari. Ya, jadi ini tuh dua-duanya adalah obat cacing yang kita sebut dengan anti-helmintic. Obat cacing itu sama dengan anti-helmintic. Ya, ini gambarnya. Dia adalah si berkelok-kelok. Ya, ini cacing. Satu-satunya infeksi cacing yang bisa sampai ke kulit. Inilah dia. Cutaneous larva migran. Ada yang mau ditanya? Tak ada. Yuk, kita selesaikan soalnya. Terapi yang tepat adalah anak Hardin 13 tahun ada keluhan gatal di seluruh tubuh. Gatalnya ini sepanjang hari, terutama malam hari. Dia nginep di rumah temannya yang punya keluhan serupa. Kalau malam hari di sela-sela jarinya itu gatal seperti ada yang jalan. Dari vital sign-nya normal, efloresensinya ada papul, pustul, vesikel, eritem, dan eskoriasi di sela-sela jari tangan, pergelangan tangan bagian volar, umbilikus, dan juga ekstremitas bawah. Terapi yang tepatnya. Oke, ini jawabannya adalah permetrin 5%. Kalau kalian udah tahu jawabnya 5%, berarti udah tahu dong diagnosisnya adalah skabies. Ada tanda kardinalnya. Oke, 46. Terapi yang tepat untuk pasien dan adik pasiennya. Kyle, usianya 1,5 tahun. Dia diantar ibunya karena gatal di seluruh badan. Dirasakan terutama pada malam hari. Ditemukan di sela jari tangan adanya luka bekas garukan yang membuat pasiennya itu susah nulis. Orang tuanya mengalami hal yang sama. Adiknya usia 2 bulan juga tertular gatal yang sama. Munculnya terutama di tangan dan genital adiknya. Vital sign-nya Iya, ini karena pertanyaannya pasien dan adiknya yang berusia masih 2 bulan, jadi yang sekalian tuh ya bisa diberikan sulfur precipitatum aja. Ya, karena itu adalah indikasi untuk anak usia di bawah sama dengan 2 bulan. Etiologi kelainan dan tata laksana yang tepat. 24 tahun, ada gatal di area kemaluan yang meluas sampai ke area perut dan lipat paha udah 5 hari. Pagi harinya sering menemukan bercak-bercak hitam pada pakaian dalamnya. Dia tinggal di rumah susun yang padat. Istrinya pun punya keluhan yang serupa. Vital sign-nya normal, ada makula serule pada daerah pubis. Ayo, etiologinya dan tata laksananya. Ada makula serule di area kemaluan. Berarti kan diagnosisnya apa, Dek? Pedikulosis pubis kan? Pedikulosis pubis itu kan diagnosisnya. Tapi pertanyaan dia kan etiologi. Kalau etiologi berarti pitirus pubis. Apa yang dikasih gameksan? Nih lihat. Nih ya. Jadi kalau etiologi pubis itu dia memang beda ya. Untuk pubis beda. Pitirus pubis etiologinya, pedikulosis pubis diagnosisnya. Kalau ada permetrin 1 ya permetrin 1. Kalau nggak ada malation 0,5.
Kalau nggak ada, ya gameksan 1. Di pilihan tadi, cuman adanya apa? Gameksan 1. Jadi yang kita jawab adalah gameksan 1. Lagi, stadium infektif dan tata laksana untuk pasien adalah Bobby 32 tahun, munculnya ruam merah di punggung kaki kiri, disertai gatal pada punggung kakinya. Dia kerjanya sebagai petani dan sering kerja tanpa alas kaki. Vitalsenya normal. Di regio pedis ada gambaran seperti di bawah. Oke, ini diagnosisnya adalah Cutaneolarva migran. Jadi, stadium infektifnya adalah larva filariform dan obat lini satunya adalah Alben 400 mg per hari selama 3 hari. Oke deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materinya akhirnya sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa diulang tentang dosis denyut, boleh? Jadi kalau untuk penggunaan dosis denyut itu caranya dia pakai gini, 1 minggu, selama 1 minggu, pasiennya itu minum obatnya. Jadi kan di sini kita mau kasih itraconazole. Dosis 2 kali 200 mg. Ya udah dia minum itu dari hari Senin 2 kali 200 sampai hari Minggu 2 kali 200 mg. Udah seminggu kan itu. Nanti 3 minggu ke depannya dia nggak minum apa-apa. Nah, berarti totalnya 1 bulan kan, Dek? Seminggu dia minum obat, 3 minggu dia stop, totalnya 1 bulan. Selama 1 bulan itulah yang kita sebut dengan dosis denyut. Jadi kalau dia infeksinya di kuku tangan, ada jamur tinea di tangan, dia harus lakukan itu sebanyak 2 denyut. Berarti terapinya sebanyak berapa bulan? 2 bulan. Jadi nanti seminggu itu minum, 3 minggu stop. 1 denyut. Habis sudah 3 minggu itu, mulai lagi dari awal. 1 minggu minum, 3 minggunya stop. Udah selesai. Kayak gitulah, Dek. Kalau untuk tinea unguium dan berobatnya ke dokter umum. Nah, jadi dia memang caranya lambat. Kalau mau cepat dia ke dokter kulit. Kalau ke dokter kulit mungkin ada obat racikannya ya, yang dia bisa cepat gitu. Ya, jadi caranya kayak gitu ya, spesial buat tinea unguium dan untuk si ajol gitu ya, si itraconazole. Oke deh, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Atau yang mau dijelasin ulang? Gak ada? Aman? Udah? Oke lah. Nanti coba dievaluasi lagi, maksudnya kayak dibaca lagi. Ada nggak kira-kira yang kalian belum paham? Besok kan kita ketemu lagi. Kalau kalian mau tanya juga besok, kepikirannya besok juga nggak apa-apa. Besok tanyain aja lagi sama kakak. Oke? Nah, mungkin kakak cukupkan dulu ya pertemuan kita sampai di sini. Kita ketemu lagi besok. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Doa masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Untuk Kahutnya besok kakak gabung DV1 dan DV2. Oke deh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.